Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk pembelajaran kita kali ini, mari kita membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke saja anak-anak semuanya, mari kita teruskan saja. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran bahasa Jawa. Kenapa? Karena pelajaran bahasa Jawa untuk sekarang sudah mulai langka. Ya, kenapa? Karena sudah langka dan jarang yang digunakan. Beda seperti waktu zaman dahulu. Waktu zaman dahulu, pelajaran bahasa Jawa itu anak-anak sudah memahami. Tapi sekarang untuk pelajaran bahasa Jawa anak-anak masih kurang. Nah, kenapa? Ya karena dalam pelajaran bahasa Jawa untuk sekarang ini sudah tidak begitu banyak pelajarnya seperti pada waktu dulu ada harus hafalan-hafalan ini, terutama yaitu tentang bahasa Jawa. Kalau kita berbicara mengenai bahasa Jawa, tentu kita ingat juga dengan menulis aksara Jawa. Nah, untuk menulis aksara Jawa ini, anak-anak tentunya harus memahami betul-betul. Kenapa? Karena pelajaran bahasa Jawa adalah pelajaran yang lain dengan yang lain. Terutama juga adalah tulisannya. Ya, terutama apa? Tulisannya. Nah, tulisannya itu memang sangat jauh berbeda dengan tulisan bahasa Indonesia. Ya toh? Kalau bahasa Indonesia tulisannya sama, kalau bahasa Jawa lain-lain. Berbicara mengenai bahasa Jawa, tentu anak-anak pernah mendengar atau melihat sebuah film yang kolosalnya banyak menggunakan tulisan-tulisan Jawa. Seperti dalam film-film itu tahu apa seperti Mak Lampir atau cerita-cerita kerajaan-kerajaan, semua menggunakan bahasa Jawa. Nah, kenapa pelajaran bahasa Jawa dikenalkan di tingkat sekolah? Iya, karena anak-anak sekarang kalau tidak dikenalkan dengan pelajaran bahasa Jawa, tidak akan mengenal. Istilahnya, siapa lagi yang akan mengupi-upi atau istilahnya meneruskan bahasa Jawa ini. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat sejenak apa itu bahasa Jawa. Berbicara bahasa Jawa, jelas kita mengenal sejarah utamanya, yaitu sejarah utamanya adalah dari zaman kerajaan, yaitu karena bahasa Jawa tentu saja anak-anak ingat ini adalah pada masa kerajaan zaman Majapahit, yaitu pada zaman agama Hindu atau juga pada zaman lain. Sebenarnya siapakah yang istilahnya mengenal bahasa Jawa? Bahasa Jawa itu
berasal dari zaman kerajaan dahulu yang dilukiskan atau dituliskan oleh yaitu Aji Saka. Atau orang Jawa mengatakan oh tidak, Aji Saka. Nah, kalau ingat Aji Saka berarti anak-anak ingat yaitu pada cerita siapa? Aji Saka dan Dewata Cengkar. Nah, ceritanya bagaimana? Nanti silakan cari anak-anak sendiri di bukunya. Sekarang kita mengenal huruf-hurufnya dahulu. Nah, memang sebelum istilahnya kita mempelajari, kita harus melihat tulisan-tulisan bahasa Jawanya seperti apa. Mari kita lihat. Nah, anak-anak ya, untuk mengenal bahasa Jawa, kita lihat ke sini dulu. Nah, bahasa Jawa itu jumlahnya ada 20. Dimulai dari huruf H sampai huruf Ngo. Nah, karena dalam bahasa Jawa atau menulis Jawa itu menulisnya berbeda-beda, maka anak-anak harus memperhatikan bentuk ataupun hurufnya. Ya, sekali lagi, perhatikan bentuk atau huruf. Mari kita lihat ke sini. Yang pertama adalah huruf H, No, Co, Ro, Ko. Ya. Do, To, So, Wo, Lo. Po, Do, Jo, Iyo, Nyo. Mo, Go, Bo, To, Ngo. Kenapa kok tulisannya pakai A dibaca? Oh ya, karena bahasa Jawa adalah belakangnya rata-rata menggunakan O. Karena apa? Bahasa Jawa Tengah, bukan bahasa Jawa Timuran atau bahasa pinggiran. Kalau bahasa pinggiran seperti daerah yang istilahnya bahasa ngapak, yang bacaannya adalah menggunakan A. Contohnya, Hana Caraka Data Sawala pada jayanya maka barang. Nah, sebenarnya bahasa Jawa ini atau tulisan Jawa ini ada artinya. Mari kita pahami satu per satu. Hana Caraka. Nah, kita ingat kisah dari Aji Saka. Yang pertama adalah Hana Caraka. Artinya ada utusan. Nah, atau ono utusan. Doto Sawala Podo Regejegan, atau istilahnya sama-sama saling berebut, berkelahi, gelut. Nah, itu. Selanjutnya pada jayanya. Artinya apa? Pada jayanya itu sama-sama sakti mandraguna, sama-sama ampuh, tidak terkalahkan. Yo. Karena apa? Semuanya tadi untuk mempertahankan perintah masing-masing, yaitu apa? Satu tadi adalah utusan dari Aji Saka untuk mengambil, yaitu tadi sesuatu, atau istilahnya pada saat itu adalah mengambil keris. Nah, yang selanjutnya adalah Maga Badanga. Tulisannya itu kalau jawabannya Mogo Bodongo. Mati sampyuh dadi batang. Artinya apa? Mati bersama-sama. Apa? Mati bersama-sama. Nah, mengenai keterangan tulisan Jawa, anak-anak sudah jelas toh? Sudah bisa? Nah, sekarang bagaimana kalau kita menulis bahasa Jawanya?
kita lihat contoh di sini adalah tuladane atau nek orang Jawa mengatakan adalah contoh. Nah, ya toh, bahasa Indonesia itu adalah contoh atau Jawane tulodo. Nah, perhatikan. Ada kata contohnya adalah tatanana. Nah, sekarang bagaimana cara menulis tatanana? Nah, anak-anak sudah mempelajari bahasa Jawanya kan? Tinggal kita masukkan hurufnya, kita cari. Hurufnya apa? Ta. Nah, tulis ta di sini. Tulisnya seperti ini. Ta. Nah, cari di sini. Hurufnya huruf no. Nah, mana? Nah, di sini. Nah, karena nana berarti nulisnya 2 kali. Nah, mudah bukan? Nah, lanjut. Contoh yang kedua adalah mata. Berarti yang pertama anak-anak harus mencari huruf mo dulu atau ma. Di mana huruf ma? Kita cari huruf yang bunyi ma. Coba cari. Yuk kita cari. Nah, ma ada pada baris terakhir 4. Ini adalah ma atau mo. Lanjut adalah bunyi, biar bunyi ta. Berarti anak-anak harus menulis huruf to. To. Nah, gulai mana to? Yo. Nah, ini huruf to. Sudah ketemu? Sudah. Nah, sebenarnya kalau untuk menulis huruf Jawa itu yang aslinya itu sudah dikasih garis-garis ya anak-anak ya. Garis. Nah, garis-garis terus istilahnya kita menggantung di sini. Nah, di sini di atas garis. Tidak di tengah-tengah tapi di atasnya garis seperti ini. Itu sebenarnya teori dalam menulis bahasa Jawa. Nah, kira-kira anak-anak sudah bisa memahami mengenai bahasa Jawa? Sudah bisa belum? Nah, kalau sudah bisa memahami atau lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa mencari informasi di buku lain, ya toh? Atau melalui simbahnya. Karena apa? Simbah-simbah dahulu itu dalam hal bahasa Jawa itu adalah sangat talk share atau jelas, ya toh? Nah, untuk selanjutnya anak-anak nanti anak-anak bisa mencoba mengenai tulisan bahasa Jawa. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan kerjakan tugasnya. Tugasnya ini 1, tulis bahasa Jawa nana ono kono. Yang kedua, sapa rada lara wana sapa. Anak-anak yang berbahagia, mungkin itu saja untuk pelajaran bahasa Jawa. Lain waktu ada kesempatan kita teruskan kembali. Sekali lagi, anak-anak sudah paham mengenai bahasa Jawa? Anak-anak yang berbahagia, kiranya begitu saja mengenai pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita
kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.